Aulia dan rekan saya Ali Rajin Mahendra dan ya benar. Jadi kita langsung aja ke materinya. Jadi metode itu berasal dari kata methodos dari bahasa Latin yang diambil dari akar kata meta yang berarti menuju, melalui, mengikuti, dan dari kata podos yang berarti jalan, arah, dan cara. Teman-teman tolong ya, minum dulu. Lalu metode itu merupakan bagian dari prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu penyelidikan sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan dan menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Jadi selanjutnya ada tujuan penelitian. Secara umum tujuan penelitian yang dilakukan itu ada 3 tujuan. Yang pertama ada tujuan eksploratif, yakni menemukan suatu hal baru dalam bidang tertentu berupa data-data yang belum pernah diketahui. Dan yang kedua itu ada tujuan veritatif, yakni menguji kebenaran sesuatu dalam bidang ilmu yang telah ada dari data yang diperoleh dari penelitian. Dan tujuan yang terakhir itu ada developmental, yakni mengembangkan sesuatu dalam bidang yang telah ada dari data yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya, nah jadi kita langsung masuk ke materi selanjutnya itu metode penelitian sastra itu ada 7. Yang pertama ada metode intuitif, yang kedua ada metode hermeneutika, dan yang ketiga metode kualitatif, yang keempat ada metode analisis isi, yang kelima ada metode formal, yang keenam ada metode dialektika, dan terakhir ada metode deskriptif analisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Selain itu bisa kita lihat ada metode deduktif, yaitu metode ini dianggap sebagai kemampuan dasar manusia dalam upaya memahami unsur-unsur budaya dengan menggunakan intuisi, penafsiran unsur-unsur sebab akibat dan sebagainya sebagai alat untuk menganalisis sastra. Sebagai bentuk hasil penafsiran maupun ekspresi dari tiap individualitas, metode ini bersifat subjektif. Selain ke-8 itu ada metode hermeneutika. Metode ini dianggap tepat untuk memahami karya sastra dan pertimbangan bahwa di antara karya tulis yang paling dekat dengan agama adalah karya sastra. Proses penafsiran dalam metode ini terjadi karena setiap subjek memandang objek melalui paradigma yang berbeda-beda. Selanjutnya bagi bawah materi oleh Mbak Fadila. Selanjutnya ada metode kualitatif. Metode ini menjadikan dalam bentuk deskripsi. Ciri-ciri metode ini adalah memberikan perhatian pada makna sesuai dengan hakikat objek dan tidak ada jarak antara subjek penelitian dengan objek penelitian, karena subjek penelitian sebagai instrumen utama agar terjadi interaksi secara langsung. Selanjutnya itu metode analisis isi. Di sini ada 2, ada isi laten dan isi komunikasi. Yang pertama isi laten. Isi laten itu isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah sebagaimana yang dimaksud oleh si penulis. Lalu yang kedua isi komunikasi, yaitu isi pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Yang kelima ada metode formal. Metode ini mempertimbangkan aspek-aspek formal dan aspek-aspek bentuk, yaitu unsur-unsur karya sastra. Hal ini yang membuat metode ini tidak dapat dilepas dengan teori strukturalisme, pembagian unsur sesuai dengan hakikat karya sastra yang bersangkutan. Yang keenam ada metode dialektika. Metode ini bekerja dengan cara pemahaman bolak-balik antara struktur sosial dengan teks yang diikuti, karena mengembangkan konsep keseluruhan bagian dan pemahaman tanpa penjelasan. Selanjutnya dibaca oleh Sophie. Jadi metode terakhir ada metode deskriptif.
deskriptif analitik. Metode ini mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Hal ini menjelaskan bahwa metode penelitian jenis ini dapat juga melalui gabungan dua metode dengan syarat kedua metode tersebut tidak bertentangan. Misalnya metode deskriptif analitik ini dapat digabungkan dengan metode formal. Jadi dari materi yang sudah kita presentasikan ada pertanyaan. Teman-teman kita buka sesi pertanyaan tidak penanya dulu ya. Ini kan yang di metode deskriptif analitik itu kan di bawahnya tuh misalnya metode deskriptif analitik ini bisa digabung dengan metode formal. Kenapa sih metode deskriptif analitik ini bisa digabung dengan metode formal? Oke. Ya, terima kasih. Langsung jawab aja ya. Jadi dari pertanyaan Tatan ini, kenapa sih metode deskriptif analisis ini bisa digabungkan dengan metode formal? Karena kan kalau metode yang pertama itu deskriptif analisis itu kan masih dalam bentuk analisis lalu dideskripsikan. Nah, dengan digabungkan dengan metode formal ini, jadi kalau misalnya dengan objek penelitiannya itu karya sastra, jadi dengan metode formal ini kita bisa lihat nih unsur-unsur dari karya sastra tersebut, lalu baru digabungkan dengan si metode deskriptif analisis ini untuk di hasilnya itu dalam bentuk deskriptif. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Oke, kita silakan yang ini. Metode penelitian sastra itu yang biasanya di antara satu jenis ini, mana metode yang paling jarang dipakai dan Jarang dipakai. Ini kita mau jawab ya dari pertanyaan yang tadi. Kira-kira dari 7 metode ini yang paling jarang digunakan itu yang mana ya? Kalau itu sih sebenarnya untuk jarang digunakan atau sering digunakan itu tergantung kebutuhan si penelitinya. Dia kira-kira untuk menganalisis objek tersebut butuhnya metode apa. Jadi mungkin kalau yang sudah jarang digunakan lebih ke relevan ke metode hermeneutika atau intuitif itu, karena dari dua itu dia metode yang paling lama dan kayaknya sih sejauh ini dari jurnal-jurnal yang udah mungkin saya baca yang metode dua ini emang jarang kelihatan sih. Pada kalau digunain dalam penelitian, soalnya kan kayak pendengarannya belum ini banget jadi ada tiga. Habis main aku nih nama jauh-jauh Adit namanya Adit aku janji mulai pagi. Oke, jadi kita udah Adit jadi
Amin. Boleh yuk. Ya, saya menjawab pertanyaan dari tanya ya. Metode yang relevan dari metode dialektik ini adalah kajian dari bolak-balik antara teks sastra dengan realitas di luar karya sastra secara berulang-ulang guna menunjukkan hubungan antara unsur dalam sastra dengan realitas di luar karya sastra. Berarti di penelitian itu relevan Relevan. Jadi kesimpulannya penelitian karya sastra sering dilakukan oleh para peneliti dengan menggunakan sastra, hingga penelitian sastra tidak bisa lepas dari kegiatan membaca dan menginterpretasi. Inti dari penelitian karya sastra adalah membaca dan menginterpretasi untuk mendapat hasil penelitian yang tepat, mutu dan terpercaya. Dalam penelitian sastra tentunya dibutuhkan metode analisis serta untuk mencari suatu kebenaran. Ilmu pengetahuan harus menggunakan metode atau cara. Metode merupakan bagian dari prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian sastra terdapat metode yang dapat digunakan yaitu metode inductif, metode hermeneutika, metode kualitatif, metode analisis sisi, metode formal, dan metode dialektika dan metode deskriptif analitik. Nah, sekian dari presentasi kelompok 2 kami akhiri sampai sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.